Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Feni Grisma Bekuliu. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menganalisis 10 website berbasis e-commerce. Tujuan dari penjelasan pembahasan analisis 10 website berbasis e-commerce ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau biasanya disebut dengan Human and Computer Interaction. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan saya ambil dan saya bahas, yaitu bagaimana cara menganalisis website, bagaimana tahapan-tahapan dalam menganalisis sistem pada suatu website yang berbasis e-commerce. Rumusan masalahnya telah saya sampaikan tadi, dan latar belakang dari pembahasan ini adalah di mana e-commerce atau biasa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. Dan untuk saat ini e-commerce sudah banyak sekali kita temui website-website yang menjual berbagai macam produk serta menyediakan layanan belanja dan mempermudah setiap kali kita akan belanja. Selain itu, dalam pembahasan ini, peranan website sangatlah penting. Maka dalam membangun sebuah website harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu usability, user experience, dan user interface. Tujuan website harus dapat diakses oleh setiap pengguna, dan kita pun harus mengetahui learnability, yaitu menjelaskan tingkat kemudahan pengguna untuk memenuhi task-task ketika pertama kali mereka melihat menggunakan hasil perancangan website mereka. Efisiensi, yaitu menjalankan tingkat kecepatan dan ketepatan penggunaan. Selain itu juga diuji memorability-nya dalam menjalankan tingkat kemudahan pengguna. Selain itu dianalisis juga error apa saja yang terjadi di website tersebut. Tujuan dari pembuatan paper ini dan pembahasannya yaitu selain kita dapat memahami cara menganalisis website, kita juga dapat memahami tahapan-tahapan dalam menganalisis sistem pada suatu website yang berbasis e-commerce. Langsung saja kita pada pengertian user interface. User interface sendiri adalah bagian visual dari website, aplikasi software atau devices hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layar. User interface sendiri menghubungkan konsep desain visual, desain iterasi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari user interface sendiri adalah untuk meningkatkan penggunaan tentunya. Yang kedua adalah usability atau tingkatan kemampuan sebuah aplikasi web yang digunakan. Tujuannya agar tercapai penggunaan yang memuaskan. Intinya sebuah aplikasi disebut memiliki penggunaan yang baik jika aplikasi tersebut mudah digunakan dan fungsi dan tujuannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya user experience. Ini merupakan pengalaman penggunaan, lebih implementasinya kepada pengguna website itu sendiri, di mana jika pengguna website itu merasa bahwa dalam penggunaannya tidak mengalami kendala, serta dalam menggunakan produk digital mereka tidak mendapat masalah, contohnya
keterbatasan jaringan atau kurang menariknya tampilan-tampilan. Selanjutnya saya akan membahas contoh analisis website saya, di mana saya mengambil 10 contoh analisis website, dan 10 analisis website ini sudah termasuk dalam 10 website terkenal dan sering digunakan di Asia Tenggara. Yang pertama adalah analisis website tokobagus.com. Dilihat dari user interface-nya, aksesnya, dan penyediaan mobile-nya sudah cukup bagus dan terpenuhi. Selain itu dari estetiknya sudah sangat baik. Menu berada di bagian kanan atas, samping kiri, dan bawah. Perpaduan warnanya begitu bagus dan tidak terlalu berlebihan. Selanjutnya ada availability website Toko Bagus ini sudah sangat terpenuhi, banyak penyediaan menu dan kolom pencarian dengan penggolongan objek berdasarkan kategori, sehingga lebih memudahkan pengunjung untuk menemukan barang yang diinginkan. Selanjutnya ada clarity website atau iklan yang dipasang di Toko Bagus. Ini merupakan deskripsi dan spesifikasi pada produk yang ditampilkan di website tersebut. Selanjutnya ada compatibility website. Ini sudah cukup compatible karena dapat dijalankan di berbagai browser. Dalam hal ini, teman-teman dapat mencobanya di Mozilla Firefox, Opera Mini, Netscape Navigator, Safari, dan Google Chrome di semua web browser. Selanjutnya ada konfigurasinya, di mana Toko Bagus bersifat semi-dinamik, artinya user dapat menentukan dan memodifikasi sendiri tentang iklan yang akan diposting, tetapi tidak dapat melakukan konfigurasi penuh terhadap website tersebut. Selanjutnya ada konsistensi, di mana tampilan website sangat konsisten, terbukti dari desain, tampilan, perpaduan warna yang sama, kemudian penggunaan warna yang sesuai dan proporsional serta tidak berlebihan. Berikutnya ada kontrol website dari Toko Bagus sendiri. Sudah cukup baik, semua tombol berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya ada direct website Toko Bagus, di mana misalnya saat user atau pengguna telah terdaftar menjadi anggota Toko Bagus, pengguna dapat memiliki halaman pribadi di dalam Toko Bagus yang disebut Toko Saya. Di dalam Toko Saya itu pengguna diberikan akses untuk menjual barangnya serta membeli dengan kemudahan-kemudahan fitur yang telah disediakan. Selanjutnya ada efisiensi, contohnya seperti penempatan menunya ada di kanan, atas, kiri, dan bawah. Sudah sangat profesional sehingga lebih memudahkan pengguna untuk merujuk ke menu tanpa harus menggeser scroll bar. Selanjutnya ada prinsip familiar atau sudah terpenuhinya pada website Toko Bagus, contohnya seperti desain logo Toko Bagus yang simpel dan unik pada halaman website tersebut membuat para visit menjadi familiar. Selanjutnya ada flexibility, di mana contohnya seperti rancangan pada websitenya sudah diatur dan disesuaikan untuk kemudahan para visitor. Selanjutnya ada forgiveness website. Ini sudah menerapkan prinsip forgiveness
yaitu dengan cara website Toko Bagus menyediakan kolom bantuan sehingga memudahkan website tersebut dalam penanganan kesalahan. Selanjutnya ada obviousness website Toko Bagus. Aspek ini dapat memudahkan pengguna mengetahui dan memahami apa yang akan dilakukan pada saat melihat tampilan web tersebut. Selanjutnya ada operasi lewat PC maupun laptop. Toko Bagus juga menyediakan versi mobile bagi para pengguna yang ingin mengaksesnya lewat handphone. Selanjutnya ada Percept website, di mana hal ini dikarenakan dengan melihat halaman website usernya akan cepat memahami dan beradaptasi dengan website tersebut. Selanjutnya ada aspek predictability, seperti website Toko Bagus telah memperhitungkan secara matang dengan menyediakan fitur toko saya yang diperuntukkan untuk para member yang ingin memasang iklan serta mendagangkan produk penjualannya sehingga memudahkan dalam proses transaksi. Selanjutnya ada predictability recovery website. Ini contohnya seperti pengguna ingin login untuk masuk ke Toko Bagus dan mendaftar sebagai membernya akan muncul. Selanjutnya ada validasi jika ada pengguna yang belum terdaftar, dan selanjutnya ada respon balik atau respon baik terhadap pengguna yang semua tool dan tombol ketik diklik dapat memberikan respon baik terhadap pengguna. Selanjutnya analisis usability-nya dilihat dari efisiensi, terdapat menu login pengguna, learnability, tampilan halaman website konsisten dengan pengaturan warna dan background-nya. Memorability, beritanya selalu diperbaharui, kontennya menarik, serta penjelasannya secara mendetail. Untuk sejauh ini, ketika dipraktekkan atau ketika kita melakukan login masuk ke Toko Bagus, errornya tidak ditemukan dan informasinya baik sehingga memudahkan pengguna. Selanjutnya dari user experience atau pengalaman penggunaan. Kelebihan dari Toko Bagus ini adalah yang pertama, setiap menu saling terhubung dengan link yang tersedia, memiliki sifat-sifat informasi yang baik sehingga memudahkan pengguna, memiliki konten yang menarik serta penjelasan secara mendetail, memiliki fitur kontak dan kolom pencarian yang memudahkan pengguna untuk mencari setiap produknya. Yang berikutnya memiliki fitur sitemap yang memudahkan pengguna mengetahui konten-konten dari website tersebut. Terdapat menu login pengguna juga. Dan selanjutnya kekurangan dari website Toko Bagus ini adalah memiliki banyak link untuk menu atau konten yang sama. Selain itu juga navigation bar hanya terdapat pada halaman utama web. Jadi jika pengguna ingin memasuki salah satu bagian kiri, maka untuk membeli pengguna bisa memilih menu home di pojok kiri atas halaman. Yang terakhir adalah tidak adanya fitur rating serta kebebasan berkreasi di dalamnya. Dari kelebihan dan kekurangan website Toko Bagus ini, saya mengambil beberapa saran untuk website Toko Bagus ini dalam mendesain websitenya, yaitu yang pertama, seharusnya website ini menyediakan fitur ahli bahasa pada menu utama agar memudahkan semua pengguna untuk mengakses website tersebut.
Yang kedua, toko bagus akan terlihat lebih baik apabila terdapat white space untuk mengistirahatkan mata para pembaca. Yang ketiga, seharusnya terlihat adanya aktivitas jual beli atau diskusi antar penjual dan pembeli agar kelihatan lebih meyakinkan. Di analisis website yang kedua, saya mengambil website Lazada dengan user interface-nya sangat penting, di mana pengguna akan merasa dimudahkan dengan adanya menu-menu gambar dan juga tombol-tombol yang ada dalam sebuah website. Selain itu, desain interface-nya sangat menarik, interaktif, dan yang pasti sangat bersahabat dengan pengguna, serta nyaman saat pengguna mengakses website tersebut. Dari segi penggunaannya atau usability-nya, efisiensinya terdapat menu login bagi pengguna. Selain itu, learnability, tampilan halaman website konsisten dengan pengaturan warna dan background-nya. Memorability, beritanya selalu diperbaharui, kontennya menarik, serta penjelasannya secara mendetail. Untuk error, sejauh saya menggunakan Lazada tidak ada, dan stratification-nya sifat-sifat informasi yang baik sehingga memudahkan pengguna. Selanjutnya ada user experience atau pengalaman penggunaannya. Program pencarian ini sudah sangat bagus, simpel, dan mudah dimengerti atau yang biasa disebut user friendly dalam artian bersahabat dengan pengguna. Adapun saran yang saya berikan untuk website Lazada ini yaitu lebih diperhatikan lagi user interface-nya. Yang ketiga ada website Tokopedia, di mana user interface-nya visibilitas status sistem berisi pertanyaan tentang navigasi halaman, tempat user notifikasi, dan keunikan tombol. Selain itu ada juga kecocokan antar sistem dan dunia nyata, berisi keunikan dan kejelasan ikon perintah, opsi menunya, dan judul menu juga menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, kontrol dan standarisasi, serta pemahaman dan fleksibilitasnya sangat efisien bagi pengguna, sehingga memudahkan akses informasi yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya, dilihat dari penggunaannya atau usability-nya, adanya pencegahan kesalahan, berisi pertanyaan tentang notifikasi atau dialog ketika akan membuat kesalahan yang serius untuk website tersebut. Dari segi user experience atau pengalaman penggunaannya sejauh ini, dilihat dari estetiknya, desain websitenya sangat minimalis serta jelas dan dapat dibedakan secara visual dan alur alternatifnya. Selain itu juga membantu pengguna untuk mengenali dan mendiagnosa serta dapat memulihkan error-error yang terjadi saat melakukan login. Selain itu juga adanya bantuan dan dokumentasi berisi pertanyaan tentang keakuratan bantuan dan dokumentasi. Lokasinya juga sangat terorganisir dan dokumentasinya memungkinkan pengguna untuk memahami dan dapat melanjutkan langkah perintahnya dengan benar. Dapat diakses dengan mudah tanpa mengganggu pekerjaan serta dapat melanjutkan pekerjaan tersebut. Sarannya bagi website Tokopedia ini adalah website dibuat dengan warna yang lebih menarik lagi dan lebih konsisten lagi.
Selanjutnya ada website eBay.com, di mana user interface-nya sangat standarisasi dan integrasi serta layout-nya sangat terstruktur. Adapun usability-nya dilihat dari efisiensi, learnability, dan memorability. Login-nya cukup cepat dan tepat. Tahapan pembeliannya sudah memiliki akun dan memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran. Contohnya menggunakan PayPal untuk transaksi serta bisa melakukan registrasi di website PayPal. Untuk errornya tidak ditemukan, dan untuk satisfaction, eBay juga melayani pembayaran melalui kartu kredit atau kartu debit. Untuk pengalaman penggunaannya atau experience, metode pencarian lanjutan yang digunakan untuk mencari pencarian khusus yang tidak dimiliki oleh website e-commerce lainnya, dan dapat dipercaya reseller yang ada pada website tersebut. Sarannya bagi website eBay.com, sebaiknya menambah menu panduan ukuran pada bar pembelian pakaian dan sepatu, dan sebaiknya desain dari tampilan menu website ini agar dibuat lebih mudah digunakan, karena banyaknya tools yang tersedia sehingga user sedikit kebingungan, apalagi jika tidak tersedia cara penggunaannya. Selain itu, mungkin lebih diupdate lagi informasinya agar produk yang sudah mengalami kekosongan atau tidak adanya ketersediaan stok barang, agar pengguna dapat mendapatkan informasi jikalau produk tersebut tidak ada dan tidak dapat dijual. Selanjutnya ada website Amazon. Website ini salah satu website e-commerce yang juga banyak digunakan di Asia Tenggara, karena dilihat dari user interface-nya sangat standarisasi, integrasi, dan konsistensi. Selain itu, dari penggunaannya sangat cepat, serta banyak fitur yang memudahkan pengguna, dan deskripsi produk yang sangat detail dalam buku. Juga terdapat look inside-nya sehingga pengguna dapat melihat barang-barang apa saja yang telah tersedia. Dalam upaya untuk masuk dalam website ini, tidak terjadinya error, dan satisfaction-nya, tawaran membeli produk sangat relevan, dan penggunanya dapat mengerti produk yang mirip dengan produk yang dicari. Selain itu, ada juga pengalaman penggunaannya, di mana pengguna dapat menggunakan email konfirmasi order serta efisien waktu dan biaya yang tersedia. Saran saya dalam pembuatan website Amazon.com ini, sebaiknya Amazon.com memberikan petunjuk bahwa pengguna membeli barang di situs internasional Amazon lainnya. Jadi dapat terintegrasi, misalnya pengguna dari Indonesia ingin membeli produk yang diperjualbelikan oleh website Amazon yang berada di Australia, itu pengguna dari Indonesia dapat mengetahui bahwa barangnya akan dikirim dari Australia dan sampai ke Indonesia, dapat menggunakan biaya pengiriman misalnya. Selanjutnya ada website Zalora Indonesia.
Website ini juga cukup familiar di kalangan Asia Tenggara, di mana user face-nya berisi tampilan situs yang sangat fungsional dan kontennya unik dan original. Selanjutnya untuk penggunaannya atau usability-nya dilihat dari efisiensi, learnability, dan memorability-nya. Fitur-fiturnya sangat berpangkat dan dapat kita temui di smartphone serta mudah dipahami, dan program pencarian ini sudah sangat bagus. Dapat disebut website ini sangat friendly atau bersahabat dengan pengguna. Untuk penggunaannya, errornya jarang ditemukan, dan statistification-nya website e-commerce Zalora dapat berpindah dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain serta software dengan perangkat sistem operasi yang berbeda dari Windows ke Android tanpa mengurangi fitur-fitur yang ada pada website Zalora. Untuk pengalaman penggunaannya, pada web ini terdapat fitur filter yang ada di bagian kiri website, dan tersedia fitur search box yang berada di bagian tengah header situs web sehingga pengunjung mudah mencari produk dengan mengetikkan nama produk yang diinginkan. Contohnya, saya ingin mencari sepatu. Dengan ukurannya, saya tinggal memasukkan perintah kepada search box-nya, kemudian di enter, dan secara otomatis apa yang saya inginkan akan ditampilkan oleh website tersebut. Nah, selanjutnya ada saran dan ide untuk website Zalora Indonesia ini, di mana diharapkan agar lebih meningkatkan lagi kualitas fontnya, ukuran hurufnya agar terlihat lebih jelas, dan pemilihan bahasa Indonesianya yang familiar dan tidak bercampur dengan bahasa Inggris agar mudah dipahami lagi oleh pengguna website ini. Selanjutnya ada website Beribenka, di mana website ini memiliki user interface yang cukup unik dan original, simpel serta menarik. Dari segi penggunaannya atau usability-nya, efisiensi, learnability, dan memorability, fitur-fiturnya sangat mudah dipahami, penggunaannya cepat dan tepat, serta dapat diakses dimanapun dan kapan saja. Teman-teman juga dapat mengaksesnya melalui komputer ataupun Android. Dalam penggunaan ini, untuk errornya jarang ditemukan, dan statistification-nya website e-commerce Beribenka ini dapat digunakan dari Windows ke Android tanpa mengurangi fitur-fitur yang ada pada website Beribenka ini. Dari segi experience atau pengalaman penggunaan, web ini sangat simpel dan mudah dalam pencarian produk, serta tersedia banyak pilihan outfit, khususnya bagi wanita. Saran saya untuk website Beribenka ini, website Beribenka diharapkan menambahkan fitur pembayaran, contohnya seperti pada website Toko Bagus, di mana menyediakan fitur pembayaran melalui PayPal website, dan pendaftarannya juga langsung kepada website PayPal tersebut. Itu mungkin lebih memudahkan lagi pengguna dalam mengakses website Beribenka ini. Selanjutnya ada website Bukalapak. Website ini mempunyai kelebihan, kita dapat mendapatkan notifikasi SMS setiap kali ada pemesanan. Timbal baliknya juga sangat positif, serta kepastian penerimaan pembayarannya juga terjamin aman.
dan prioritas mesin pencariannya, serta perhitungan ongkos kirim yang secara otomatis, dan sudah pasti pembiayaannya yang sangat efisien, serta edukasi kewirausaha online yang sangat bagus dengan memberikan tips dan trik dalam berjualan online. Adapun kekurangannya, Bukalapak ini kurang gencar atau kurang memberikan promo kepada pelanggan. Selain itu, Bukalapak ini hanya menjual pulsa dan paket data, sedangkan pesaing sudah menyediakan pembelian token PLN. Barang yang dijual tidak terjamin keaslian mereknya, dan promo gratis ongkos kirimnya bisa dimanfaatkan penjual nakal untuk mencari keuntungan dengan membeli barangnya sendiri dengan akun lain dan mengambil untung dari selisih ongkos kirim. Untuk user experience atau pengalaman penggunaannya, developer website di Bukalapak ini, konsumen memiliki kebiasaan berbelanja online untuk mengetahui bagian-bagian dari website yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, saya mengambil analisis website belanja.com. Dilihat dari user interface-nya, fiturnya sangat kurang lengkap, dan warna dan tampilannya juga kurang menarik. Seringkali membuat pengguna kebingungan dalam memilih fitur untuk pencarian produk yang ingin dibeli. Dari penggunaannya, efisiensi dan learnability serta memorability-nya, fitur belanja.com dapat diakses oleh smartphone dan dapat lebih mudah lagi dimanapun dan kapanpun. Selain itu juga sangat mudah dipahami dan desain interface yang sangat sederhana. Selain itu ada user experience atau pengalaman penggunaan, di mana pada web ini simpel dan mudah dalam mencari produk, tersedia banyak outfit, dan mudah dalam pembayaran. Saran saya bagi belanja.com, diharapkan agar belanja.com ini dapat menambah fitur pilihan ukuran produk untuk penjualan produk sepatu. Selanjutnya ada website Kio.10, di mana user interface-nya memiliki kelebihan tampilan warna yang sangat baik, serta fiturnya mudah dimengerti dan sangat tersusun rapi. Selain itu juga terdapat list produk terlengkap. Dari penggunaannya, efisiensi dan learnability-nya sangat mudah dipahami serta memiliki tampilan dan menu yang sederhana, membuat proses pemesanan berjalan sangat mudah dan lancar. Untuk memorability, tersedia keamanan berbelanja, untuk error jarang ditemukan, dan statisfikasinya website e-commerce ini dapat diakses melalui smartphone juga. Dari pengalaman pengguna sendiri, pada website ini sangat memudahkan pengguna dalam mencari produk dan memudahkan pengguna untuk memilih outfit sesuai apa yang diinginkan, dan tersedia di market, dan dalam website ini menyediakan market untuk bahan pangan juga, dan mudah dalam pembayaran. Saran saya untuk website ini adalah lebih ditingkatkan lagi keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja di website ini. Di bagian terakhir, saya menyimpulkannya,
website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan dalam dunia pendidikan, kebutuhan dalam dunia pendidikan, pelayaran, penerbangan, dan kewirausahaan sangat penting bagi pengguna, serta bertambahnya sumber daya manusia meningkatkan keingintahuan dalam membuat website yang baik dan benar. Selain itu juga dari ketertarikan pengguna untuk mengunjungi sebuah website bergantung pada desainnya. Jadi jika ada teman-teman yang ingin membuat website, supaya menghasilkan website yang bagus, kita perlu memperhatikan mulai dari desain interface-nya, desain usability-nya, dan kenyamanan dalam penggunaan website-nya juga harus diperhatikan. Ada beberapa daftar pustaka yang saya libatkan dalam paper saya kali ini, dan semua website, semua analisis website yang saya buatkan dalam paper ini, saya mengambil website yang berbasis e-commerce sebagai salah satu contoh analisis website yang sederhana dan baik dan dapat membantu keterampilan seseorang dalam mendesain dan membuat sebuah website. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih buat perhatian kita semua.